Pendapatan itu kalau dihitung dengan rumus matematika nggak akan pernah cukup. Tapi kalau di pendapatan dihitung dengan rasa syukur, dengan rasa hikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dari cukup, bahkan lebih gitu. Iya. Jadi jangan pernah menghitung gajimu atau pendapatanmu dengan rumus matematika. Hitunglah dengan rumus rasa bersyukur. Iya benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzius dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Barang Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Barang Restu. Nah Fauzius, aku tuh udah kedatangan narasumber. Dia ini awalnya berprofesi sebagai karyawan swasta di pabrik gitu kan, tapi karena pandemik yang lagi melanda di seluruh dunia akhirnya kena PHK, dan dia udah ngelamar kesana kesini belum diterima, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang ojek online. Ini dia Mas Agung. Iya. Halo Mas Agung. Halo juga Mas Fauzi. Nah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Nah Mas Agung, kan kamu kemarin email ke aku nih, katanya kamu mau cerita nih. Kamu dulu kan sebagai karyawan di sebuah pabrik gitu kan, tapi karena pandemik akhirnya pabrik itu mem-PHK beberapa karyawan gitu. Iya benar Mas. Dan akhirnya udah ngelamar kesana kesini belum terima gitu ya. Iya. Belum ceritain kamu di pabrik itu udah berapa lama, sampai awal si pabrik ini memutuskan hubungan kerja sama kamu tuh gimana ceritanya? Ya kalau di sana ya cukup lama lah di pabrik itu. Cuman ya karena pandemi gini kan ada yang beberapa pabrik yang goncang lah kan. Iya. Ya otomatis kan ada yang berapa karyawan yang dikurangin, ada yang masih bertahan mungkin ya. Terus ya saya pikir gimana nyari kerjanya juga sono sini susah ya. Iya. Untuk sementara nyambung hidup buat keluarga ya ojek lah ini yang paling mudah gitu. Iya. Jadi apa buat sampingan gitu? Enggak buat sampingan sih, jadi itu pengganti yang tadinya berprofesi sebagai karyawan pabrik gitu, jadi ngojek online gitu ya. Iya untuk sementara. Ya bingung sekarang jualan udah banyak juga yang jualan. Banyak kan rata-rata yang habis kena PHK ya banyak sekali yang jualan. Kalau lihat di jalan ya ada gerobak yang baru-baru, ada yang banyak banget, saingannya lebih banyak kan ini. Kalau jualan ya kita jasa lah sekarang ke ojek gitu kan, jasa ya yang lebih mudah gitu kan. Iya, sementara jadi juga ada motor gitu kan. Tapi kan di masa pandemi seperti ini minat penumpang untuk memakai transportasi online seperti ojek online itu gimana? Apakah banyak gitu atau sedikit? Kalau untuk penumpang ya nggak banyak sih, kan ada sistem kerja yang cuma seminggu 3 hari aja, 2 hari gitu kan. Yang banyak kan sekarang untuk jasa pengantaran gosen yang barang. Barang sama ya, makanan sama biasanya. food tuh ya. Kan emang sekarang banyak mall yang nggak jarang buka kan. Iya. Ada waktu yang dikit. Banyak kan kelarinya ke online gitu kan. Gitu kan, memang pandemi seperti ini kan banyak orang yang mau makan pakai online, kirim barang, beli apapun pakai online gitu ya. Jadi memang sedikit menguntungkan juga ya, walaupun kena PHK masih bisa untuk menghidupi keluarga gitu. Ya alhamdulillah, mau gimana lagi, itu lagi kita tekunin yang di ojeknya itu. Nah suka duka menjadi seorang ojek online tuh gimana sih Mas? Ya kalau suka dukanya ya kadang ada orderan yang masuk, kadang ya sepi ya, banyak saingan juga sih. Ya kita pinter-pinteran kita aja muter di daerah-daerah spot-spot yang agak ramai gitu, yang penjualannya banyak, kayak ya di daerah Mangga 2 tuh kan banyak kan, pusat elektronik, pusat makanan kan banyak. Kita ya daerah situ lah kita standby-nya itu. Jadi kan karena pusat elektronik gitu, mereka banyak yang mengirim-ngirimkan kayak handphone, laptop, kayak gitu ya. Orang yang membeli di online gitu
via pengirimannya menggunakan ojek online gitu. Iya, di situ kan banyak kan, dari Glodok deket juga kan, dari situ kan pusat-pusat elektronik kan banyak di situ. Makanan juga kan deket-deket kan antara Iya, gedung deket-deket satu. restoran gitu, deket mall Iya. gitu ya. Dan apa namanya, biasanya kalau misalkan ngojek gitu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Iya, kalau kita mulai dari jam 6 lah, kita udah Jam 6 mulai. pagi. Iya, ntar kan istirahat jam 12 tuh, kita pulang dulu lah, istirahat, Iya. makan ya, sholat, terus lanjut lagi biasanya sampai jam 7 lah kan udah Jam 7 malam. Iya, jam 7 kan udah mulai tutup tuh mal-mal kan, dari WF itu kan. Oh iya, ya karena mal-mal juga lagi pandemi kayak gini, mereka nggak full kayak seperti Iya, biasanya. jam 7 lah dia paling terakhir, ya paling maghrib lah kita udah pulang. Biasanya untuk pendapatan sehari itu berapa sih dari apa ojek online gitu? Ya kalau masalah pendapatan ya nggak nentu lah, kadang ya banyak, Kadang banyak. ya kadang ya dikit ya, kita pinter-pinteran aja nyari ininya. Pernah nggak sehari itu udah keluar dari pagi sampai malam nggak dapat penumpang atau orderan sama sekali gitu? Pernah juga tuh. Pernah. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu tuh kan banyak yang tutup, Banyak libur, banyak toko yang tutup libur, gitu toko ya. tutup. Kalau Sabtu Minggu ya biasanya libur aja lah, istirahat juga. Oh, jadi kalau memang Sabtu sampai Minggu itu libur. Iya, istirahat dulu aja lah gitu kan. Oh, ya daripada udah keluar sia-sia nggak ada orderan masuk gitu ya. Ya bensin juga, ngabisin bensin juga kan, kita modal lagi kan. Ntar kalau di hari kerja biasanya ya alhamdulillah kan dari pagi sampai sore ya lumayan lah kalau. Iya, alhamdulillah Iya. orderannya banyak gitu ya. Ya meskipun nggak sebanyak kerja di pabrik dulu ya, Iya, tapi alhamdulillah ya Allah masih memberikan kita kesehatan, memberi kita kekuatan untuk mencari rezeki untuk menghidupi keluarga yang ada di rumah. yang penting kan kita keluar aja lah, pasti ada. Pasti ada Iya, jalannya. ada jalan lah, yang penting kita jangan diam di rumah gitu kan. Ngomong-ngomong Mas asli mana nih? Saya dari Solo Mas. Oh, teko Solo yo. Nggih, Oh, merantau nang Jakarta. merantau ning Jakarta. Wes suwe ning Jakarta. Ya lumayan lah Mas, dari habis sekolah ya merantau. Oh, mbiyen pabrike ning endi? Yang daerah Tangerang. Oh, Gitu. di Tangerang. Kalau di pabrik itu apa namanya? Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa dulu? Kalau di pabrik kan rata-rata 8 jam kan Oh, sehari. 8 jam dan Sabtu setengah hari Iya, biasanya. Hari biasanya. Minggu libur. Iya, biasanya rata-rata 40 hari lah kalau seminggu, dan 40 jam 40. Tapi ya gimana lagi, keadaan yang seperti ini lagi pandemik, jadi mau nggak mau pabrik harus mengurangi karyawan. Itu karyawannya 100% di PHK atau beberapa aja yang dipekerjain gitu? Ya ada yang dikeluarin cuman dipekerjakan kembali. Oh, setelah mungkin kan ini dalam masa new normal gitu ya, dipanggil-panggil lagi. Iya. Masnya nggak dipanggil lagi waktu itu? Oh belum, kan kalau ada info ntar dikabarin gitu kan. Jadi ya sampai sekarang belum ada, ya berarti Ya mungkin bersabar aja ya, iya, mungkin belum rezekinya di situ, Iya. mungkin rezekinya lagi di profesi yang baru ini iya, gitu. di ojol. Ojol. Ya syukurin aja lah, yang penting kita ikhtiar nyari kerja keluar. Untuk sementara ini ya ditekunin dulu lah. Iya Kerja. betul. Dan apa namanya, sehari itu bisa narik berapa kali bisa penumpang nih, berapa kali penumpang biasanya paling banyak? Kalau pasti pandemi ini ya, Mm-mm. pandemi ini ya ada ya paling 3-4 gitu. Oh, 3 atau 4 penumpang Iya. gitu. Iya, untuk sementara. Yang pandemi kalau dulu ya banyak pas sebelum Oh, pandemi. sebelum pandemik ini. Iya. Gitu. Jadi memang karena pandemik, orang kan mau naik ojek online berpikir, oh ya tentang apakah itu higienis atau enggak gitu ya. Iya. Terus yang kerja di pabrik kan juga anak yang kantoran gitu kan, ada yang cuman seminggu 3 hari, seminggu 4 Oh iya kan, hari. masih perkantoran di Jakarta ini kan masih ada yang WFH gitu, nggak normal full di kantor Nah kan. itu Jadi kan, itu salah satu faktor penumpang ojek online berkurang juga gitu. iya, jadi
paling ya 3-4 lah, sisanya ntar siangnya baru kita nyari gosen, GoFood kan, jam-jam makan. Jam makan siang Ya, gitu. jam Banyak makan orang ya. siang, iya. Jadi lebih banyak kan yang order makanan daripada penumpang. Sama gosen tuh yang Barang. Iya, barang sama Makanan. GoFood ya, makanan. Oh gitu. Pernah nggak sih kayak pas lagi musim hujan, terus kamu ngirim barangnya rusak gitu, pernah nggak? Oh, belum pernah sih. Belum Kalau pernah ya? masih biasanya ya di tokonya itu udah di wrapping bagus sih, udah. Jadi nggak mungkin bakalan barangnya itu rusak ke tangan penerimanya gitu Iya. ya. Kalau cuman toh kalau emang bahaya apa, kita berhenti dah neduh dulu di pinggiran apa gimana. Nah, aku kan ada tuh sebelumnya itu aku ada datang narasumber juga. Dia seorang ojek online juga. Dia itu ngirim makanan dan pernah diajakin ewit-wit sama si tante. Masa pernah nggak kayak gitu? Oh, belum pernah. Oh, Untuk belum sementara ini belum pernah. Oh, tapi pengen nggak? Kalau namanya manusia wajar kita ya. Cuman kan ya, Astagfirullahaladzim. cuman kan ya kayaknya enggak lah ya, masih ingat keluarga Iya, anak gitu tapi loh. kan udah dikasih enak, dikasih duit, yakin nggak mau? Kalau itu mah Kalau ada ini sih hati nurani, jadinya ya udahlah, nggak pengen gitu lagi, nggak nolak. nggak pengen. Nah, jadi tuh di podcast sebelumnya itu ada seorang ojek online juga nih. Aduh, lapar banget lagi. Lapar tapi mager. Enaknya makan apa ya? Kenapa lo, Bal? Gue lapar om tapi mager om. Masih aja lapar tapi mager. Lu punya makanan nggak? Gue punya makanan nih yang bisa hilangin rasa mager kamu jadi rasa seger. Mau tau nggak apaan? Apa tuh? Boleh tuh, boleh. Sebentar. Nah, ini dia Mabureng. Mabureng. Iya, Apa itu mager buat goreng. Ide. Kenapa mager buat goreng? Karena ini makanannya harus digoreng terlebih dahulu, Bang. Nah, jadi setelah digoreng, bisa balikin mood kamu yang tadinya mager jadi seger. Karena isinya ini adalah dari coklat, nangka, dan itu coklat itu lumer banget. Rasanya enak banget dan harus digoreng terlebih dahulu. Yuk, goreng yuk. Boleh. Ayo, goreng. Nah, ini dia Mabureng, mager buat goreng. Balikin mood setelah kamu memakannya. Paduan rasa antara nangka dan coklat membuat kamu mood kembali untuk beraktivitas. Dengan harga 22.000, isi 10 pieces aja loh guys. Cara bikinnya gampang banget nih guys. Cuma digoreng dengan waktu 5 sampai dengan 10 menit hingga adonannya itu mengering tuh. Dan rasanya tuh endus banget, dari aromanya, dari bentuknya tuh enak banget. Nah, setelah kering kalian tunggu 5 sampai dengan 10 menit, baru deh kalian tiriskan. Tiriskan ke adonannya itu sampai benar-benar tidak ada minyak yang tersisa ya. Jadi tuh enak banget untuk dicobain. Nah, hore, ini dia Mabureng yang sudah jadi. Mabureng, mager buat goreng, balikin mood kamu. Ini udah matang banget. Dan kata dia aku bilang, Mabureng, mager buat goreng. Tapi setelah itu balikin mood kamu. Nggak percaya? Coba kita makan. Boleh nih. Harum. Enak banget tuh. Coklatnya lumer. Jadi ini tuh nangka dan Panas. coklat. Masih panas ya, tapi enak. Panas banget. Panas banget tuh. Enak sumpah om, serius. Boy. Mantap boy. Aduh, coklatnya lumer banget. Bagi kalian pecinta nangka dan coklat, wajib banget nih cobain makanan yang satu ini. Ini belinya di mana om? Ayo lupa, kalau kalian mau beli ini gimana? Follow Instagramnya Mabureng_food sekarang juga.
Harganya berapa? Cuman 22.000 dapat 10 pieces mabureng. Murah juga itu ya. Mabureng, mager buat goreng, balikin mood kamu. Tuh dia ceritanya tuh si tante ini pesen makanan sama dia, terus dianterin lah ke rumahnya. Mas, saya lagi sendiri nih, hujan-hujan dingin, mau nggak ijon sama saya, nanti saya kasih uang 400.000. Dia si ojeknya tuh mikir 400.000, ibarat kata kan kalau nyari pagi sampai malam belum tentu dapat segitu gitu kan. Oh, iya. Nggak pikir panjang si abang ojolnya itu mau gitu. Kenapa mau bang? Habis enak gitu ya, anjing nggak? Masa saya baru dengerin nih malahan. Aduh, kirain semua ojek online tuh ngerasain apa yang kayak gitu. Oh, enggak juga sih kalau masalah itu. Ya teman juga dulu ada sih segitu, paling kasih tip gede gitu kan. Oh, tapi nggak ngajakin yang Nggak, kayak gitu-gitu iya. ya. Karena ini makanan yang nganter makanan gitu kan, paling tipnya kadang ada yang gede gitu kan. Oh gitu. Kalau malam-malam jam 12, jam 1, jam 3 kan ada yang ngasih tip gede gitu. Kalau cuman ngajakin saya belum pernah sih. Ya, Tapi mungkin- kalau misalkan ada mau. kalau itu juga mikir juga dua kali juga sih. Tapi pernah nggak kan di dunia perojolan kan apalagi sampai malam gitu ya, pernah nggak sih kayak ngerasain yang hal-hal horor gitu? Oh, kalau yang itu juga saya belum pernah sampai nemuin kayak gitu ya. Oh belum pernah Iya. ya. Ya kita juga di jalan-jalan yang gede, jalan rame, jadi kurang nggak dapet kayak gituan lah. Pokoknya ya mungkin masnya belum terlalu mendalami di dunia perojolan gitu, mungkin belum dapet tante-tante kayak gitu. Ya mungkin dia udah lama kali juga Oh. di Perindukan ojolan. hasrat seorang lelaki gitu ya. Kalau emang saya kan juga baru kemarin kan, Iya, belum karena PHK ini. iya belum terlalu lama di ojol juga mungkin. Kalau yang itu mungkin udah dari dulu mungkin ya kedua-duanya betul. mungkin. Ya makanya. Nah, jadi kan Bang Agung ini dulunya bekerja di pabrik, kena PHK, dan akhirnya sekarang berprofesi sebagai driver ojek online meskipun dengan penghasilan yang nggak seberapa ya Bang ya. Jadi alhamdulillah Iya, ya, syukurin cukup aja. lah bersyukurin. Itu mas kunci pertama kan gitu. Karena Ya. manusia itu nggak ada cukupnya. Ya. Mau dikasih seberapa Iya, juga betul banget. kurang aja kan manusia. Oke, terima kasih Bang Agung sudah mau bercerita di sini, yang udah mau cerita gimana dulu kerja di pabrik, akhirnya di PHK, dan menjadi seorang driver online sampai sekarang ini. Semangat terus. Semoga Ya, semangat rezekinya lah. dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi selalu kesehatan. Amin. Amin. Oke, itu dia tadi cerita Mas Agung yang bercerita tentang dunia ojolnya dia, dan semoga kalian semua baik-baik aja di rumah dan selalu jaga kesehatan. Oke, saya Arsu Fauzi dan Agung Agung Mas Agung. pamit undur diri dan Ya. sampai jumpa.